Justru yang ada hanya di tanah Jawa ini, di tempat lain tidak ada. Di situ juga ada juga termasuk akan tersinkron dengan Pak Pranoto Mongso terkait waktunya pengolahan tanah, menanam padi dan sebagainya ada di situ. Nah, sebenarnya ada sinkronisasinya di situ. Nah, untuk ini bagi masyarakat Jawa khususnya pawukon ini Om Swastiastu, Om Basuki Langgeng, Rahayu Saged Dumadi. Bapak-bapak, Ibu, dan semua pemirsa yang saya hormati, pada sesi ini saya akan sedikit aja mengupas tentang pawukon. Pawukon itu dari kata wuku. Jadi wuku itu wulu suku. Wulu sukunya rumpun dari 1 minggu. Jadi 1 wuku itu 1 minggu dari namanya Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu itu 1 wuku. Nah, itu yang saya jelaskan di awal dulu, tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa pawukon itu terjadi sekitar di abad 9. Abad 9 itu zaman Mataram kuno. Jadi kalau ada cerita mitos mengatakan itu terkait Prabu Watugunung dan anaknya Dewi Sinta namanya. Prabu Watugunung, Dewi Sinta, itu menurut mitos seperti itu. Tapi itu hierarkisnya terkait yang jelas itu historisnya itu terkait dengan Mataram kuno pada abad ke-9 ada tertera di dalam prasasti Lintakan. Jadi itu juga ada di abad 10 di Watukura Prambanan itu ada juga menyebutkan tentang pawukon. Jadi saya tidak, artinya memang sejarahnya hanya yang jelas itu sekitar pada abad ke-9 yaitu kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno itu ya mungkin di zaman Prabu Sanjaya gitu sampai zaman Prabu Erlangga gitu, sekitar itu. Saya tidak persisnya tidak paham betul, tapi awal terjadinya sekitar abad 9 dan itu tahun 841 Saka atau 919 Masehi. Pawukon itu terjadi, artinya dipakai oleh masyarakat Jawa gitu. Jadi di situ pawukon itu adalah menyimbolkan karakter namanya. Karakter perilaku dari sebuah waktu. Jadi itu berpengaruh kepada masyarakat Jawa, khususnya orang misalnya orang terlahir hari
Selasa Kliwon, Pawukon apa itu. Nah di situ itu nanti memang misi Senin wataknya gini, Kliwon seperti ini, wukunya ini, karakternya seperti ini, jadi perangainya, perilaku dan sebagainya, kemudian termasuk di situ rezekinya seperti apa ada di dalam Pawukon. Itu juga hampir sama dengan namanya itu tadi, hari dan pasaran. Namanya di situ orang kenal di Jawa itu ada Ekawara, Dwiwara, Triwara, Saptawara, Caturwara, Saptawara sampai itu sampai Pak Saptawara dan sebagainya. Terus kemudian Pak 1 minggu itu dirumpunkan lagi menjadi ulu sukunya, yaitu wuku itu adalah 1 minggu terrumpun menjadi 1 minggu ini. Pertama dari Senin sampai Minggu itu untuk wukunya Sinto. Jadi wuku itu ada 30 wuku dari Sinto, Landep, Wukir, Kulantir sampai Wadubunu. Saya nggak hafal betul, tapi seperti itu. Nah terus kemudian setiap Sinto dewanya ini, Wukir dewanya ini, ketika dewanya ini karakternya seperti ini, perwatakannya seperti ada di situ semua. Jadi itu dipakai masyarakat itu diyakini. Sampai Pawukon itu justru yang ada hanya di tanah Jawa ini, di tempat lain tidak ada. Di situ juga ada juga termasuk akan tersinkron dengan Pak Pranoto Mongso terkait waktunya pengolahan tanah, menanam padi dan sebagainya ada di situ. Nah, sebenarnya ada sinkronisasinya di situ. Nah, untuk ini bagi masyarakat Jawa khususnya, Pawukon ini ada beberapa Pawukon itu sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan ritual. Salah satunya khusus Hindu di Jawa dan Bali ini masih menggunakan Pawukon. Contoh ketika upacara galungan, ya, upacara galungan itu Pawukonnya pasti dungulan, ya pasti dungulan. Kemudian ketika upacara kuningan, bukunya pasti kuningan. Itu tidak mungkin tidak, itu masih dipakai orang-orang masyarakat Jawa dan Bali masih dipakai itu. Kemudian di Jawa masih ada upacara ritual rasa syukur kepada pertanian, rasa syukur Dewi Sri, itu dilakukan pada misalnya Gumbregan. Juga ada juga upacara-upacara mungkin di daerah sana Karanganyar itu ada Mondosionannya, masih ada upacara itu. Tapi semua upacara-upacara itu sebenarnya wujud atur bekti pada penguasa alam semesta ini dan bumi ini sendiri. Karena manusia hidup itu tidak lepas dari satu, makanya bumi tidak lepas dari satu leluhurnya, tidak lepas dari Tuhannya, juga tidak lepas dari buminya. Jadi yang pertama manusia harus ingat kepada Tuhannya, karena dia bisa lahir hidup itu dari Tuhannya. Tuhan disebut sumbering urip karena sumber kehidupan itu kepada Tuhan, sumbernya adalah Tuhan, sumbering urip. Kemudian yang kedua adalah leluhur. Leluhur itu marganing urip. Manusia, orang-orang Jawa, bahwa tanpa leluhur kita tidak akan bisa hidup. Kita bisa hidup karena ada gantung siwur kita, karena ada kudek kita, ada canggah kita, ada wareng kita, ada mbah buyut kita, ada mbah kita, ada bapak ibu kita, sehingga kemudian lahirlah kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari leluhur. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa lepas dari bumi, ibu bumi. Kita makan dari sini, dari bumi, minum dari sini, semuanya dari sini. Ya, makanya bumi disebut sing nguripi. Nah, tadi ada sumbering urip, marganing urip, lalu sing nguripi. Sing nguripi itu bumi. Tanpa bumi kita tidak bisa hidup. Makanya upacara-upacara dari Sinto, Landep, Wukir, Kulon sampai ke Watu Gunung itu upacara-upacara yang terkait wuku itu juga salah satunya upacara yang pemujaan kepada 3 unsur itu. Ada Tuhan, leluhur, dan ibu bumi. Itu selalu dilakukan sampai sekarang masih melakukan, khususnya di Hindu, di khusus Galungan, Kuningan, Gumbregan. Demikian saya sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Om Santi Santi.
Satio. Rahayu, rahayu, rahayu.